Berita top Timnas hari ini. Pemain Timnas terkena virus akibat ulah supporter. Peramal ramal Indonesia menang versus Cina. Cina kirimkan 2.800 supporter demi kalahkan Indonesia. Elkan Bagot tolak gabung ke Timnas Indonesia. Pemain Timnas terkena virus akibat ulah supporter. Kabar yang mengejutkan datang dari Timnas Indonesia, di mana penggawa Timnas Indonesia hampir saja terkena dampak penyebaran virus usai sejumlah supporter nekat mendatangi hotel tempat para pemain menginap. Padahal sebelumnya sudah ada himbauan resmi dari pihak penyelenggara agar para pendukung skuad Garuda untuk tidak melakukan kunjungan ke hotel demi menjaga kondisi kesehatan para pemain. Aksi supporter yang memaksa masuk untuk meminta foto dan tanda tangan tersebut dinilai sangat berisiko. Sebagai informasi, baru-baru ini kembali muncul isu mengenai adanya penyebaran COVID-19 yang mulai menyerang beberapa negara di Asia, termasuk Thailand dan Singapura. Buntut dari itu, beberapa staf Timnas dilaporkan mulai merasakan gejala flu ringan, sehingga membuat kekhawatiran bertambah dan merambat kepada para pemain Timnas Garuda. Untuk mencegah hal itu terjadi, tim pelatih Timnas Indonesia pun menekankan pentingnya menjaga jarak dan berkontak fisik secara langsung dengan para supporter untuk menghindari adanya penyebaran virus. Kejadian ini pun menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, terkhusus bagi para supporter. Hal ini dilakukan demi kondisi para pemain yang sedang fokus menghadapi laga penting di ajang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia menghadapi Cina yang akan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 nanti. Peramal ramal Indonesia menang versus Cina. Seorang peramal yang ramalannya terkenal tak pernah meleset meramalkan bahwa Timnas Indonesia akan meraih kemenangan atas Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Dalam ramalannya itu, dia menyebutkan bahwa skuad Garuda akan tampil mengejutkan dengan meraih kemenangan 3-1. Tak hanya itu, dia juga menambahkan jika striker Timnas Indonesia yang diperkuat oleh Romeni akan tampil tajam, sementara lini pertahanan yang diperkuat oleh Kapten Jaitses dan kawan-kawan akan mampu membendung serangan dari Cina sepanjang pertandingan. Namun jangan senang dulu, sang peramal juga menyampaikan bahwa perjalanan Indonesia tidak akan mulus sepenuhnya. Pasalnya, setelah mengalahkan tim tirai bambu, Indonesia diramalkan akan mengalami kekalahan telak saat menghadapi Jepang di laga berikutnya. Dia menyebutkan bahwa Jepang masih terlalu kuat untuk menjadi lawan pasukan Garuda. Apalagi dari segi materi pemain dan pengalaman, tim Samurai Biru sangat jauh diunggulkan. Meski begitu, sang peramal juga menaruh kepercayaan jika Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai peringkat keempat. Ramalan itu sontak membuat para penggemar sepak bola tanah air semakin penasaran dengan performa Timnas Garuda yang kian hari menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Berkat dari ramalan itu, tak sedikit para pendukung juga mendoakan dan berharap agar prediksi sang peramal akurat dan tercapai, sehingga mereka dapat melihat timnas kebanggaannya lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia akan berhasil mengalahkan Cina di laga nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Cina kirimkan 2.800 supporter demi kalahkan Indonesia. Demi mengalahkan Timnas Indonesia di leg kedua, setidaknya Cina mengirimkan sebanyak 2.800 supporter ke Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Cina berharap dengan adanya dukungan dari 2.800 supporter dapat membawa pulang 3 poin di laga lanjutan antara Indonesia versus Cina. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Elkan Bagot tolak gabung ke Timnas Indonesia.
Setelah sekian lama tak lagi memperkuat timnas Indonesia, Patrick Kluivert kabarnya sempat akan memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat skuad Garuda dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga melawan Cina yang akan digelar pada 5 Juni nanti. Pemanggilan ini dilakukan karena Elkan Bagot dinilai memiliki kekuatan fisik dan kemampuan bertahan yang sangat dibutuhkan untuk meredam serangan-serangan cepat dari timnas Cina. Namun sayang, tampaknya Elkan Bagot belum siap untuk membela timnas Merah Putih. Berdasarkan kabarnya, Elkan Bagot belum bisa membela timnas Indonesia karena beberapa alasan. Pertama, ia memilih untuk fokus pada menit bermain di klubnya, Blackpool FC. Buntut dari itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mencoba untuk mengerti perasaan Elkan Bagot dan memahami keputusannya. Mendengar kabar tersebut, para supporter Garuda merasa kecewa. Bagaimana tidak, dengan kehadiran Elkan Bagot di lini belakang timnas, mereka berharap kekuatan lini pertahanan skuad Garuda akan semakin kokoh dan kuat. Mereka juga mengatakan bahwa dengan kehadiran bek keturunan Belanda itu dapat memberikan rasa kepercayaan diri bagi para punggawa timnas lainnya. Daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Di grup A, di posisi pertama ada Iran dengan total 20 poin. Di posisi kedua, Uzbekistan dengan total 17 poin. Di posisi ketiga, Uni Emirat Arab dengan 13 poin. Di posisi keempat, Qatar dengan total 10 poin. Di posisi kelima, Kyrgyzstan dengan total 6 poin. Di posisi keenam, Korea Utara dengan total 2 poin. Di grup B, di posisi pertama ada Korea Selatan dengan total 16 poin. Di posisi kedua, Yordania dengan total 13 poin. Di posisi ketiga, Irak dengan total 12 poin. Di posisi keempat, Oman dengan total 10 poin. Di posisi kelima, Palestina dengan total 6 poin. Di posisi keenam, Kuwait dengan total 5 poin. Di grup C, di posisi pertama ada Jepang dengan total 20 poin. Di posisi kedua, Australia dengan total 13 poin. Di posisi keempat, Arab Saudi dengan total 10 poin. Di posisi keempat, Indonesia dengan total 9 poin. Di posisi kelima, Bahrain dengan total 6 poin. Di posisi keenam, Tiongkok dengan total 6 poin.